Sarah ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Wanita yang sedang hamil itu langsung dibawa kekasihnya pulang ke apartemen. Ian juga langsung memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Sarah dan kandungannya. "Siapa yang melakukan ini?" tanya Ian menahan amarahnya. Sudah, aku ingin beristirahat," ucap Sarah pelan. Untuk sekarang ia tak akan mau membahas Rehan. Ia juga tak mau Ian pergi untuk membalaskan dendam. Ia tak ingin kekasihnya itu berakhir sepertinya nanti. "Istirahatlah, aku akan menemanimu di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu," ucap Ian memeluk Sarah dengan lembut, tak ingin membuat Sarah merasa kesakitan. Keesokan harinya, subuh, Kinarah yang sedang berada di kamar mandi sengaja memperlambatkan gerakannya. Jujur, semenjak kejadian semalam, ia sangat malu untuk bertemu dengan Rehan. Apalagi mengingat setelah drama cinta dan tak cinta, mereka malah melakukan kegiatan. Tak lupa, Rehan terus mengatakan kalau dia mencintai Kinarah. Entah itu benar atau tidak, Kinarah merasa senang. Ia bahkan beberapa kali mencubit pipinya, menyadarkan bahwa ia sedang tak bermimpi. Entah kebaikan apa yang ia lakukan sehingga bisa membuat suaminya yang notabene hanyalah suami siri karena perjanjian jatuh cinta padanya. Suara pintu diketuk menyadarkan Kinarah dari lamunannya. Wanita itu langsung panik saat Rehan terus memanggilnya dan mengatakan mengapa mengunci pintu kamar mandi tak seperti biasanya. "Buka pintunya, Kinarah, aku juga ingin ke kamar mandi." Kinarah langsung memakai handuknya lalu berjalan menuju pintu. Ia ragu untuk membuka pintu. Ia sangat malu, bahkan hanya memandang wajah suaminya. "Kinarah." Iya. Kinarah langsung membuka pintu dan terlihatlah suaminya yang masih dengan rambut berantakan di depan pintu. "Lama sekali kau mandi," ketus Rehan masuk ke kamar mandi. Sepertinya laki-laki itu memang sudah sesak untuk buang air kecil. Kinarah pun menggaruk kepalanya yang tak gatal, lalu berjalan ke ruang ganti. Sebentar lagi azan subuh. Ia harus mengeringkan rambutnya agar nyaman saat sholat nanti. Setelah selesai berpakaian, Kinarah langsung mengeringkan rambutnya. Tak lupa ia juga merapikan tempat tidur terlebih dahulu sebelum azan berkumandang. Rasanya sangat nikmat saat kita bisa bangun sebelum azan subuh dan bisa beraktivitas dengan baik. Selang beberapa menit suara azan terdengar. Terlihat Rehan keluar dari kamar mandi dengan rambut yang basah. "Ayo sholat bersama," ajak Kinarah saat ia sedang mengambil mukena di rak. Rehan menatap Kinarah lalu menggeleng. Setelah itu ia langsung masuk ke ruang ganti dan mengganti pakaiannya. "Mau kemana?" tanya Kinarah saat melihat tampilan Rehan yang sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. "Sholat," jawab Rehan membenarkan kemejanya. "Di sini?" tanya Kinarah antusias. "Di masjid lah. Aku ini kan laki-laki keren." Setelah mengatakan itu Rehan langsung pergi. Namun sebelum itu ia melambaikan tangannya ke arah Kinarah. Melihat itu Kinarah sangat senang. Wanita itu bahkan pergi ke balkon kamar hanya untuk melihat mobil suaminya melaju menuju masjid. Selain mendapatkan pernyataan cinta, Kinarah juga senang karena Rehan tampaknya sedikit demi sedikit bisa berubah. "Benarkah?" tanya Nyonya Ambar saat sedang menikmati sarapan. "Benar Nyonya, Tuan sudah memberikan pelajaran pada Sarah. Saya yakin Sarah akan pergi dari kehidupan Tuan muda tanpa melakukan perlawanan." Nyonya Ambar meletakkan sendok makannya, pertanda sudah selesai makan. Wanita itu mengambil tisu lalu membersihkan mulutnya dengan elegan. "Bagus, itu berarti kita tak perlu bersusah payah untuk membuat dia sadar diri," ucap Nyonya Ambar berdiri dan melangkah menuju ruang kerjanya. "Tapi mengapa Rehan tak datang kemari dan bertanya masalah minuman itu?" tanya Nyonya Ambar.
Tuan tidak mungkin melakukan sesuatu yang jahat pada Anda, Nyonya. Anda adalah ibu yang melahirkannya. Tuan pasti lebih menyayangi Anda, meski ia tahu Anda berniat ingin menyingkirkan pelayan itu. Sudah jelas bukan siapa yang lebih disayangi. Rehan tak benar-benar menyayangi Kinara. Anakku hanya sayang pada janin yang dikandung Kinara, bukan pada pelayan rendahan itu. Benar, Nyonya. Nyonya Ambar pun sudah tiba di ruang kerjanya, lalu duduk di kursi kebesarannya. Saya punya satu informasi lagi, Nyonya. Apa itu? Tanya Nyonya Ambar membuka laptopnya. Tuan sudah sering pergi ke masjid untuk beribadah. Sesekali juga Tuan beribadah di ruang kerjanya kalau tak bisa ke masjid. Nyonya Ambar langsung menatap Regan dengan tatapan penuh arti. Biarkan saja, itu adalah haknya. Aku tak akan melarangnya untuk melakukan ibadah, sahut Nyonya Ambar pelan. Mau disuap? Tanya Rehan langsung menyodorkan sendok yang sudah berisi nasi goreng. Tanpa menjawab, Kinara langsung melahap nasi goreng itu dan mengunyahnya. Kalau makanan itu punyamu, pasti rasanya enak. Rehan tersenyum tipis mendengar ocehan istrinya. Aku sudah menceraikan Sarah, ucap Rehan, membuat Kinara tersedak. Wanita itu langsung mengambil air dan meminumnya. Dia mengkhianatiku. Aku benci pengkhianatan. Aku harap kau tak melakukan itu, karena jika kau melakukan itu, aku tak akan pernah memaafkanmu. Aku mencintaimu, jadi jangan pernah macam-macam di belakangku. Kau mengerti kan? Kinara langsung mengaku untuk apa juga ia mengkhianati suaminya yang hampir sempurna ini. Setelah makan, kita ke rumah sakit untuk memeriksa kandunganmu. Kinara kembali mengangguk dan memakan sarapannya yang disuapi suaminya. Aku penasaran dengan jenis kelaminnya, ucap Rehan terlihat antusias. Kalau perempuan bagaimana? Tanya Kinara ragu. Ia selalu berpikir jika pengusaha atau orang kaya itu menginginkan anak laki-laki sebagai penerus mereka nantinya, mereka pasti lucu-lucu. Sahut Rehan tak masalah dengan jenis kelamin anaknya, tapi dalam benaknya ia juga menginginkan anak laki-laki agar bisa meneruskan perusahaannya. Aku malah berharap mereka kembar, laki-laki dan perempuan, atau laki-laki dua-duanya, atau perempuan dua-duanya. Tapi satu juga tidak apa-apa. Kalau aku meninggal saat melahirkan bagaimana? Tanya Kinara asal. Rehan langsung menghentikan gerakan tangannya, lalu menatap tajam istrinya. Aku bercanda sayang, lanjut Kinara memukul mulutnya pelan. Tidak lucu. Rehan langsung meninggalkan meja makan. Kinara pun mengejar suaminya. Akan lama urusannya jika suaminya sudah merajuk. Padahal ia hanya ingin tahu saja apa jawaban suaminya. Mungkin menikah lagi kalau nanti ia meninggal saat melahirkan. Sayang, panggil Kinara masuk ke ruang kerja Rehan. Maaf, ucap Kinara berdiri di samping Rehan yang sudah duduk di kursi kerjanya. Simpan maafmu jika kau masih terus berpikir untuk meninggalkanku, sahut Rehan dingin. Aku tidak akan meninggalkanmu, ucap Kinara pelan. Padahal dalam benaknya ia masih terpikirkan dengan surat perjanjian yang pernah ia tanda tangani. Bagaimana bisa ia tak meninggalkan Rehan jika surat perjanjian masih menjadi jaminan pernikahan? Duduk sini. Kinara langsung mengangguk dan duduk di pangkuan sang suami. Kau itu sangat menggemaskan, ucap Rehan memeluk Kinara sembari mengelus-elus perut wanita hamil itu yang sudah terlihat tonjolannya. Kau juga sayang, sahut Kinara menggigit pipi Rehan dengan spontan. Sontak laki-laki itu terkejut lalu tertawa kecil, tampak lebih santai dan nyaman dari sikap-sikap sebelumnya. Rencana untuk memeriksa kandungan Kinara akhirnya tak jadi juga, karena Rehan tiba-tiba saja ada keperluan mendadak. Ia juga tak mengizinkan Kinara untuk pergi ke rumah sakit sendiri atau ditemani Bibi Ella. Rehan hanya ingin dirinya sendiri
yang menemani Kinara untuk memeriksa kandungan agar ia tahu bagaimana kondisi anaknya. Hati-hati, ucap Kinara melambaikan tangannya saat Rehan sudah masuk ke mobil. Rehan pun membalas dengan senyuman dan melambai. Beberapa detik lalu menaikkan kaca mobil. Mobil pun melaju menuju tempat yang Kinara sendiri tak tahu. Tentunya bukan ke perusahaan karena Rehan sendiri yang mengatakan itu. Setelah mobil menghilang dari pandangan, Kinara pun kembali masuk ke rumah. Ia tiba-tiba saja ingin makan rujak lagi. Wanita hamil itu pun segera memberitahukan keinginannya pada sang kepala pelayan. Di sisi lain, Rehan yang berada di dalam mobil menatap layar ponselnya, di mana ada rekaman CCTV yang memperlihatkan Kinara bergerak ke sana kemari. Wanita yang ia cintai itu tampak heboh. Semua laporannya sudah saya kirimkan ke email Anda, Tuan. Sepertinya Anda sangat bahagia hari ini, ucap Steve asal. Rehan pun tersenyum tipis dengan masih fokus pada layar ponselnya. Aku mencintainya, Steve. Saya sudah tahu itu, Tuan. Tapi dia baru tahu semalam. Kau tahu, dia sangat senang sampai-sampai malu bertemu denganku. Menggemaskan sekali, ucap Rehan tertawa puas mengingat istrinya yang malu-malu saat bertemu dengannya. Nona memang sangat menggemaskan, Tuan. Ups, Steve langsung menggigit bibir bawahnya saat menyadari kalau ia sudah kelewat bicara. Berani sekali kau, Hadik Rehan menendang kursi kemudi dari belakang. Saya salah, Tuan, saya minta maaf. Mobil pun melaju dengan berbagai ocehan dari Rehan yang biasanya hanya diam selama perjalanan. Sungguh jatuh cinta dapat merubah sikap dan kebiasaan seseorang. Rumah sakit. Dr. Leo sedang mengecek kondisi Kanaya yang kebetulan juga sedang sadarkan diri. 2 hari lagi kau akan menjalankan operasi. Sebelum itu kau harus menata hati agar tetap tenang dan juga lebih santai, ucap Dr. Leo menyentuh tangan Kanaya. Wanita yang lemah itu mengangguk pelan lalu tersenyum. Baik dokter, kau tahu kalau kau tersenyum seperti itu, kau terlihat sangat cantik. Senyuman Kanaya langsung redup. Wanita itu tak ingin memperlihatkan kalau ia malu dan suka dengan pujian Dr. Leo yang tampan. Kanaya sangat pandai menyembunyikan ekspresi sukanya, tapi tidak dengan reaksi tubuhnya yang diketahui oleh Dr. Leo. Terima kasih dokter, ucap Kanaya tulus. Semoga cepat sembuh dan kembali beraktivitas dengan semestinya. Adikmu pasti sangat menunggu momen itu, sahut Dr. Leo berdiri dari posisinya yang tadi duduk di samping Kanaya yang berbaring. Aku keluar dulu, istirahatlah. Bahkan jika biasanya Dr. Leo akan berbahasa baku pada pasiennya, lain halnya dengan Kanaya. Laki-laki itu menciptakan suasana santai dengan Kanaya agar wanita itu merasa lebih nyaman dalam mengungkapkan rasa sakit. Saat Dr. Leo baru saja meraih gagang pintu, pintu sudah dibuka oleh seseorang, tak lain adalah Dr. Andre. Maaf, saya tidak tahu Anda di belakang pintu. Dr. Andre merasa tak enak hati saat pintu hampir mengenai Dr. Leo. Tidak apa-apa, sahut Dr. Leo tersenyum tipis. Dr. Andre pun mengangguk lalu berjalan ke arah Kanaya. Bagaimana keadaanmu, Hani? Tanya Dr. Andre tersenyum manis ke arah kakak dari wanita yang ia cintai. Dokter muda itu memang selalu memanggil Kanaya dengan panggilan Hani agar lebih nyaman saja dan lebih rileks. Alhamdulillah baik, jawab Kanaya pelan. Aku membawakan ini, makanan kesukaanmu yang jelas sehat. Dr. Andre memperlihatkan bawaannya membuat Kanaya senang. Saya harap Anda tidak terlalu lama menyita waktu istirahatnya, dokter, ucap Dr. Leo sedikit mempertegas kata-katanya. Setelah itu Dr. Leo langsung pergi meninggalkan 2 insan yang sudah lama kenal dan bersahabat. Dia menyukaimu, Naya. Dr. Andre menatap pintu yang sudah tertutup lalu menatap Kanaya dan tersenyum. Apa? Tanya Kanaya, tidak terlalu jelas mendengar ucapan Dr. Andre tadi.
Tidak Hani, ayo makan setelah itu istirahat. Biarlah waktu yang menjawab apakah ada laki-laki yang diam-diam menyukai Kanaya. Sore harinya, Rehan sudah selesai dengan urusannya. Kini laki-laki itu baru saja sampai di parkiran. Sayang, sapa Kinara sudah berdiri di teras dengan dress hamil yang dibelikan Rehan melalui Steve dan Steve melalui anak buahnya. Wanita hamil itu terlihat sangat cantik sore ini. Bukan hanya sore ini, namun sore-sore sebelumnya. Hanya saja kali ini sedikit berbeda. Aku membawakanmu kue, ucap Rehan lalu mengecup Kinara singkat. Sontak ke orang-orang yang ada di situ langsung menundukkan pandangan mereka. Mau, sahut Kinara, langsung menerima pemberian suaminya. Rehan pun membawa istrinya masuk lalu membawa Kinara naik ke lantai atas. Sayang, apa kau bisa membuat kue? Tanya Kinara asal. Wanita itu tiba-tiba saja ingin tahu setelah melihat wujud kue mini yang dibawa suaminya. Sengaja ukurannya untuk satu orang, karena Rehan tahu kalau Kinara tak terlalu suka manis. Tidak, jawab Rehan, mencium Kinara yang duduk di sofa. Laki-laki yang duduk di samping istrinya itu terus menelusuri dari samping dan turun ke bahu yang sengaja ia turunkan. Geli, ucap Kinara menggeliat saat Rehan mulai. Apa kau mau aku buatkan kue? Tanya Rehan menghentikan kegiatannya lalu memeluk Kinara dan mengelus perut istrinya itu. Sepertinya tidak, kan tadi katanya tidak tahu. Takutnya Kinara langsung menutup mulutnya, tak mau mengatakan kalau nanti takutnya tidak enak dan ia harus menghabiskannya. Karena aku mencintaimu, kau boleh bersikap kurang ajar, tapi jangan sering-sering. Kinara tertawa mendengar itu, lalu segera memakan kue pemberian suaminya. Makanlah, aku akan membersihkan diri. Kinara mengangguk, lalu menatap suaminya yang berdiri. Mulutnya sudah dipenuhi kue sekarang. Satu kecupan manis mendarat. Setelah itu, si pencuri ciuman langsung pergi ke kamar mandi tanpa memberi penjelasan atas apa yang dilakukannya tadi. Kinara pun melanjutkan makannya karena ia tidak terlalu lapar, jadi ia hanya bisa memakan setengah. Setelah Rehan mandi, laki-laki itu langsung berpakaian dan menyisir rambutnya yang berantakan. Sayang, tidak habis. Kinara takut Rehan marah kalau kuenya tak habis, tapi ia juga tak bisa memaksa untuk memakan kue yang manis itu. Punya keberanian juga kau tak menghabiskan pemberianku, sahut Rehan berjalan ke arah Kinara, lalu duduk di samping istrinya. Wangi maskulin langsung tercium. Kinara sangat suka wangi itu. Kinara pun menggeser tubuhnya agar merapat pada suaminya yang tengah memakan separuh kue yang tersisa. Mengendus-endus, mengelus-ngelus bahu suaminya, lalu memeluk. Random sekali pergerakan tangan Kinara, tak sadar jika itu membangunkan sesuatu yang seharusnya belum boleh bangun karena sudah terlalu sore. Jangan memancingku, Kinara, atau kau ingin menggantikan kue ini untuk dimakan?